Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liolandari dan rekan saya Rindia Wahdini. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul pengawasan dan pengendalian organisasi. Saya Liolandari sebagai pemateri pertama dan Saya Rindia Wahdini sebagai pemateri kedua. oke, baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengawasan dan pengendalian. George R. Terry 2006-395 mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Atmosudirjo dalam Febriani 2005-11 mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian atau controlling merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi. Demikian juga pada perencanaan pengorganisasian dan pengarahan, pengendalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sarana-sarana atau target yang direncanakan. Setiap pengorganisasian, oleh karena itu, harus memiliki sistem pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pengendalian dan pengawasan. Adapun tujuannya yaitu 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang kedua, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang keenam, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, memberikan opini atas kinerja organisasi. Yang kedelapan, mengerahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Kesembilan, menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rindia Wahdini sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu manfaat pengawasan. 1. Untuk memberikan ruang regular untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Selanjutnya yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Selanjutnya yang keempat, untuk menjadi dukungan bagi segi pribadi ataupun pekerjaan. Yang kelima, untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu bahwa kesulitan, masalah dan proyek saja. Yang keenam, untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distres. Restimulation pribadi, transferensi atau counter sampai transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan. Yang ketujuh, untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. Yang kedelapan, untuk menjadi proaktif bukan reaktif. Selanjutnya yang terakhir, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke materi karakteristik sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dari karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing. Tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya. Akurat, informasi tentang hasil prestasi harus akurat, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya. Untuk menghasilkan perbaikan objektif dan komprehensif, informasi dalam sistem pengadilan harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategi. Sistem pengendalian sebaiknya
memusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Dari segi ekonomis realistis, biaya untuk mengimplementasi sistem pengendaliannya sebaiknya lebih sedikit atau maksimal, sama dengan keuangan yang diperoleh dari sistem itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu 1. Akurat, 2. Tepat waktu, yang ketiga objektif, yang keempat terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, yang kelima realistik secara ekonomis, yang keenam realistis secara organisasional, yang ketujuh terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yang kedelapan fleksibel, 9 bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Selanjutnya yang terakhir ke-10 diterima para anggota organisasi. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.